Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuramini. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas kembali terkait dengan sejarah sastra periode 1945 hingga periode 1953. Sini saya udah membuat beberapa poin penting agar memudahkan saya untuk mempresentasikannya ulang. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, kita memasuki ke latar belakangnya dulu. Nah, sebelum memasuki pembahasan tentang sejarah sastra, Indonesia pada perkembangannya yaitu pada tahun 1945 hingga 1953, mari kita kembali mengingat apa itu sastra. Sastra dapat diartikan sebagai ungkapan ataupun ekspresi manusia berupa karya tulisan ataupun lisan yang berdasarkan pemikiran, pengalaman, pendapat, dan juga perasaan di dalam bentuk yang imajinatif, dan kemudian itu menjadi gambaran cerminan kenyataan yang disajikan melalui media bahasa. Nah, di sastra memiliki bentuk imajinasi yang cenderung mencerminkan kenyataan, meskipun karya tulisan yang dibuat adalah fiksi. Hal tersebut terjadi dikarenakan sastra mempunyai kemampuan untuk merekam pengalaman yang empiris, natural, dan non-empiris supranatural. Langsung beralih kepada di bab pembahasan. Yang pertama, ada angkatan 1945. Munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Bahasa yang digunakannya ialah bahasa Indonesia yang hidup dan juga berjiwa. Bukan lagi bahasa buku, tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Banyak orang yang berpendapat bahwa sajak-sajak Chairil Anwar sastra Indonesia ini lahir, sedangkan Amir Hamzah, Sanusi Pate, Takdir Ali Sabana, dan lainnya hanyalah sastra Melayu saja. Namun, pendapat ini tidak dapat diterima oleh Chairil Anwar karena ia merupakan buah dari pohon yang ditanam para pendahulunya. Dalam bidang penulisan puisi muncul para penyair Asrul Sani, Rifai Yapian, M. Akbar, Juhana P. Segono, Dodong Jiwa Praja, S. Rukia Walujati, Hardaji S., Muh Ali, dan lain-lain. Di dalam bidang penulisan prosa, Idrus dengan kemunculannya di kenyataan itu, maka banyaklah orang yang berpendapat bahwa suatu angkatan kesusastraan baru telah lahir. Pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Yang kedua, ada beberapa tokoh yang turut hadir pada Angkatan 45, diantaranya ada Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Raffi Lapin, dan juga M.H. Rustandi Kartakusuma. Yang pertama, Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai SMP dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta. Tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan juga belajar sendiri ataupun otodidak, sehingga tulisan-tulisannya matang dan juga padat berisi. Sajaknya yang termasyhur dan juga merupakan gambaran semangat hidupnya. Hal ini yang membersihkan hal-hal individualistis ya dalam bukunya yang berjudul Aku, di tempat lain diberi judul Semangat. Dalam sajak itu menyebut dirinya sebagai binatang jalang dan hal-hal lainnya. Sebutan yang sekarang menjadi terkenal itu sangat viral pada saat itu. Asrul Sani merupakan penyair kawan Chairil yang sama-sama mendirikan gelanggang seniman Merdeka, ialah Asrul Sani dan juga Rifai Apin. Ketiga penyair itu, Chairil Anwar, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia, pelopor angkatan 45. Asrul Sani lahir di Rao, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926. Ia pertama kali mengumumkan sajak dan karya-karyanya yang ada di dalam majalah Gema, Suasana, dan juga Mimbar Indonesia. Selain menulis sajak, Asrul juga menulis cerpen, esai, kritik, dan menerjemahkan serta menyutradai pementasan drama, serta membuat pembuatan film lain-lainnya. Asrul Sani Sarjana merupakan kedokteran hewan yang kemudian menjadi Direktur Akademi Teater Nasional Indonesia ataupun yang dulu disebut dengan ATNI. Menjadi Ketua Lembaga Seniman Budaya Muslimin yang disebut juga Les Bumi.
yang mana ia duduk sebagai anggota DPRGR atau wakil seniman. Nah, tokoh yang ketiga ada M.H. Rustandi Kartakusuma, yang mana pada angkatan 45 tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45 lainnya, baik dari isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap dirinya tergolong dari angkatan 45, tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an, yang mana berupa sajak, drama, cerpen, dan juga esai. Beralih kepada para pengarang wanita, saya hanya menyebutkan pengarang wanita yang tidak banyak pada angkatan ini. Sekitar tahun 50-an kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti Ida Nasution, Walujati Supangkat, dan juga S. Rukiah Kertapati, serta S.T. Nuraini Sani dan Suwarsi Jojo Puspito. Memasuki tahap terakhir yaitu kesimpulan sejarah sastra pada periode 1945 hingga 1953. Ini merupakan perkembangan awal sastra lama menjadi sastra baru. Selain menjadi awal perkembangan sebuah sastra pada periode ini, sastra Indonesia juga mulai memunculkan beberapa tokoh sastrawan yang memiliki karya sastra yang begitu memukau dan juga menggambarkan para sastrawan Indonesia pada saat itu. Salah satunya yaitu adalah seorang tokoh sastrawan yang sangat dikenal sampai pada saat ini, yaitu Chairil Anwar. Kemunculan Chairil Anwar menjadi titik awal bahwa sebuah karya sastra menjadikan bukanlah hanya bahasa yang digunakan di dalamnya, dan bukan hanya merupakan dalam keseharian, akan tetapi bahasa tersebut merupakan bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, serta bahasa yang bernilai sastra. Kemunculan karya sastra bukanlah hanya sebuah karya sastra yang dapat dikagumi dan memiliki makna yang tersirat. Akan tetapi, di balik kemunculannya karya sastra ini memiliki nilai-nilai perjuangan dan juga yang telah mereka lewati oleh tokoh-tokoh sastrawan di dalam memunculkan karya-karyanya ini. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya silakan dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.